Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, salli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makharijul huruf, yang kedua masalah sifatil huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman waratilil Qur'ana tartila fi amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu. Artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Definisi mat, memanjangkan suara dari salah satunya huruf ayat. Nuhiha adalah termasuk contohnya, semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tabi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwat, kelima mat sila jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mat wajib muttasil, bagian ke-7 mat jaiz munfasil. Mat lazim bagian nomor ke-8, mat arid lisukun nomor ke-9. Mat tabi'i mempunyai definisi nurut ahli tajwid mat yang masih asli. Mat tabi'i contohnya lafaz nuhiha, karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasrah, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harakat atau 1 alif, itu harus tepat. Pengertian bacaan mat lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakof. Contoh lafal khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mat lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Kedua panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bacaan mat badal takrifnya adalah jika huruf mat jatuh sesudah hamzah. Contohnya amanu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika imana menjadi imana. Ilmu shorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mat badal cuma 1 alif, panjangnya mat iwad juga 1 alif. Jika tanwin isim mansub diwakofkan pada alif, maka harus dipanjangkan. Dinamakan mat iwad yusron, bunyikan yusroro-nya panjang sebab diwakofkan. Panjangnya mat iwad telah disebutkan dalam bab mat badal terletak akhiran.
Pengertiannya mat sila dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Mat sila itu ada kalanya sugro juga ada kalanya mat sila kubro. Mat sila qasira sama dengan sugro, mat sila tawila sama dengan kubro. Apabila dhamir hak berjumpa hamzah maka dinamakan mat sila tawilah. Innahu huwa contoh mat sila sugro, malahu akhladah contohnya yang kubro. Mat sila sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Apabila huruf mad bertemu hamzah wajib muttasil jika satu kalimat. Asa, asi, a itu contoh mat wajib ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mat wajib muttasil itu sama dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil hamzahnya terpisah panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafaz wala ila inni uridu wa idza du'u ila. Jika huruf mat bertemu huruf mati maka takrifnya mat lazim itu pasti. Mat lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi. Ada juga mat lazim kilmi mutsaqal, ada pula mat lazim harfi mutsaqal. Ada lagi mat lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat mat lazim harfi mukhaffaf. Kilmi mutsaqal contohnya at-tamma karena ada huruf mat bertemu syaddah. Harfi mutsaqal menurut ahli tajwid apabila huruf mat bertemu tasydid. Alif lam mim ditulis memakai qalam dengan jelas maksudnya supaya faham. Jika huruf mat bertemu dengan sukun sudah jelas mukhaffaf gak perlu melamun. Anta kilmi atau harfi sama saja kilmi mukhaffaf contoh al-ana saja. Harfi mukhaffaf contohnya lafaz yasin, tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mat lazim, kalau belum mengerti tanya orang alim. Apabila huruf mat di awal surah lagi pula panjangnya 2 harokat maka matabi'i itulah namanya. Lafadhaha itu yang jadi contohnya. Jika sesudah mad dibacanya sukun karena waqaf namanya arid disukun. Contohnya ya'lamuna jadi ya'lamun dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu izhar, idgham, iqlab, ikhfa, huruf halqi, hamzah, kha, huruf halqi, hamzah, kha, ain, ghin, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan huruf 6 makhrajnya ditenggorokan maka itu bacaan izhar namanya. Harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan auna wa jurufin harin. Tolong silakan cari contoh yang lain. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasydid. Baca Quran lebih afdal ya di masjid. Idgham itu ada kalanya bi gunnah juga ada kalanya yang bila gunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf lafaz yanmu itu harus dibaca idgham bi gunnah asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafaz fi amadin mumaddada yang tertulis di dalam surah Humazah. Jika satu kalimat dibaca izhar bi kilmatin, contoh lafaz dunya anwar. Jika jumpa hurufnya lar wajib idgham bila gunnah, jangan sampai tidak paham. Contoh lafaz milladunhu min rabbihim wa dzalikum khairul lakum barur rahim. Iqlab itu baca tanwin dan nun mati bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu ba baca iqlab hurufnya cuma 1 ba. Contoh lafaz amburi qauman bima kallala yumba dan surat Hutamah.
Nun mati dan tanwin jika berhadapan, huruf 15 selain di depan, maka baca saja ifa dengan samar sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya ma inda fikin wa min somat la tangfiru fil harikul hiya asyad. Dan lafad min solosolin kal fakhari. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Tarif unna adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf nun mim yang ditasydid wajib kamu baca guna, contoh summa jahannamu. Hukumnya mim mati itu ada 3, ifa idgham idhar sudah cukup 3. Jika mim mati bertemu dengan ba, maka itu namanya bacaan ifa. Bangsa bibir itulah arti syafawi, jika gabung namanya ifa syafawi. Contoh lafad rabbikum bil haqqi wa ma hum bisukara, dan lafad lakum 5. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shagir itulah namanya. Contohnya lafad utitum minal ilmi, shagir itu sama dengan idgham mimi. Jika jumpa selainnya ba mim, maka baca izhar syafawi hum ulaika. Yamshuna dan indahum awwa idahum yankusuna amruhum wa hakadha. Hukumnya al itu 2 hitungannya, idhar idgham harus tahulah bedanya. Al-ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi 1. Di abughi hajjaka wa khaf aqimah, lazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafal al-ana wal bi'ril gharar wa kal hariri wal jamili wal karar wal wudi wal khasyati wal fujari wal abdi wal qimati wal yasiri wal mu'minil hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Jika jumpa huruf selain qamariyah, maka wajib dibaca idgham syamsiyah. Contoh lafal wan nu'mani was Contoh lafal wan nu'mani wasaqam, huruf syamsiyah terkumpul dalam nadam. Ibsumma syil rahman tafus dhani amda su'awanin zur syarifan lil kawra mutamathilain, untuk dibuat nama huruf 2 sifat dan makhrajnya sama. Seperti idrib bi'asokal hajar, ayat 60 surah Al-Baqarah. Jika ada 2 huruf yang berbeda sama makhrajnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisan itu hukumnya. Jika kurang faham silahkan bertanya. Kok mati jumpa ta atau sebaliknya, contoh kolak ta'ifatum basaka. Tak mati jumpa dal ujibat da'watun, dal mati jumpa tak, contohnya wajatum. Masih ada contoh yang selain itu, termasuk yalhal walika idzalamu. Irkam ma'ana juga jadi contohnya, hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika makhrajnya berdekatan mutaqaribain, itu jadi sebutan. Seperti Qurrabi dan alam nakhluqum, berona semoga seperti alam nakhluqum dan Qurrabi, berona semoga mudah dimengerti. Qalqalah adalah suara huruf mati, salah satu dari huruf qatbu jadin. Aqdamana adalah contoh pertama, atrafa adalah contoh yang kedua, absarihim adalah contoh ketiga, 4, 5 qad aflaha dan yajma'u. Absarihim adalah contoh ketiga, 4, 5 yajma'u dan qad aflaha.
Ra itu hukumnya tafkhim tarki jawaz semua diingat jangan sampai lepas. Ra dibaca tebal dinamakan tafkhim ada 5 tempat karuhi warrohim, yakni huruf ra berdhamma atau fathah, kedua ra mati ba'da dhamma fathah. Contohnya lafal wansurna atau Maryam, contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ra mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ra harful isti'la'i. Huruf isti'la itu sudah dirakit ada di dalam lafaz khusyadautin qiyuk. Syaratnya harful isti'la tidak kasroh, contoh lafal qirtasin dan lafal firqah. Yang kelima, ra mati karena berhenti, lagi pula sebelum ra juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhamma. Contohnya lafal watawassaw bis sabri, untuk contoh yang dhamma lafal asyukri. Ra dibaca tipis dinamakan tarki, ada 4 tempat fahami yang tahqiq. Yang pertama, huruf ra dibaca kasroh lafal rijalun, itu yang jadi contoh. Yang kedua sama dengan yang keempat, di bab tafkhim maka Anda harus cermat, cuma bedanya pada harful isti'la. Untuk tarqiq selain harful isti'la, contohnya Fir'auna dibacanya tipis, jika belum tepat silahkan diservis. Yang ketiga, qadir dibacanya sukun karena wakaf sebelum ra juga sukun, tetapi yang bersukun harus huruf ya sebelumnya kasroh, cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4-nya nggak perlu tanya. Contohnya seperti lafal hijir mempunyai akal, maknanya hijir. Ada 2 tempat ra dibaca jawaz tarqiq atau tafkhim dihukumi bebas. Yang pertama, ra mati diapil kasroh, contohnya firqin, bukan contoh yang firqah. Yani isti'la yang berharokat kasroh, bukan isti'la yang selainnya kasroh. Nomor 2, istilahnya itu mati, diantaranya kasroh dan ra yang mati. Akan tetapi ra mati karena wakaf. Misrun, baca misr dinamakan wakaf. Baca sakta itu stop tanpa nafas, ada 5 tempat nurut Imam Hafaz. Contoh surah Mutaffifin, barrona, wa qila marraqi wa min marqadina. Ramadan wajan qayyiman, itu di surat Kahfi ayat 2 dan 1. Baca Quran apabila sampai surat wa sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir sigatnya Allahu Akbar, yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab, selesai An-Nas langsung baca kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Punya akal gunakan untuk berpikir, apa benar limpat sebab minum bir. Akal limpat jangan sampai kena afat, cari selamat, banyaklah baca sholawat. Untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun dengan desanya ke silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Shalli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah.